Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang subscribe dan like video ini mendapatkan rezeki yang lancar dan berkah. Amin. Baik, saya langsung saja. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sedikit bagaimana cara penulisan daftar pustaka. Jadi yang pertama yang perlu kita ketahui adalah pengertian daftar pustaka. Daftar pustaka adalah daftar rujukan yang mencantumkan judul, nama pengarang, tahun terbit, dan sebagainya yang ditempatkan di halaman terakhir suatu karya tulis. Jadi karya tulis ini dapat berupa makalah, skripsi, jurnal maupun tesis. Baik, kita akan langsung saja bagaimana cara penulisan daftar pustaka yang baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi di sini ada 3 contoh yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama adalah cara menulis daftar pustaka dari buku. Lalu yang kedua, cara menulis daftar pustaka dari jurnal. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara menulis daftar pustaka dari internet. Baik, kita mulai dari yang pertama terlebih dahulu, cara menulis daftar pustaka dari buku. Di sini saya sudah membuat kerangka atau rangkuman dari sebuah buku lengkap dengan nama penulis, tahun terbit, judul bukunya, kota penerbit, dan nama penerbitnya di sini. Jadi kita tinggal membuat bagaimana cara penulisan daftar pustaka tersebut. Jadi yang perlu teman-teman lakukan adalah di sini teman-teman perlu lihat di sini apakah pengarangnya hanya 1 orang, 2 orang, atau 3 orang. Tapi kita akan langsung praktekkan semuanya di sini, tiga-tiganya di sini. Jadi yang pertama kita lihat di sini untuk kerangka atau di sini rangkuman yang sudah saya buat di sini. Yang pertama di sini nama pengarangnya Tri Kurniawan. Jadi karena di sini nama pengarangnya hanya 1 orang, maka yang langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah mengambil nama akhir dari nama pengarang tersebut. Di sini saya copy paste aja, caranya bercepat, paste, lalu dipisahkan dengan tanda koma. Setelah itu koma, spasi, lalu kita ambil nama depan dari nama pengarang tersebut. Setelah itu kita pisahkan dengan tanda titik, lalu spasi, kita tuliskan tahun terbitnya, lalu kita pisahkan dengan tanda titik, spasi, kita ambil judul bukunya di sini. Saya copy caranya di sini, lalu saya paste, lalu dipisahkan dengan tanda titik, spasi, kota penerbit Yogyakarta. Spasi saya paste di sini Yogyakarta, lalu dipisahkan dengan tanda titik 2. Baru yang terakhir kita masukkan nama penerbit. Saya copy, lalu saya paste. Jadi ini tata cara menulis daftar pustaka dari buku jika penulisnya berjumlah 1 orang saja. Jelas ya teman-teman ya. Lalu bagaimana jika penulisnya itu berjumlah 2 orang? Pengarangnya itu ada 2. Baik, yang perlu kita lakukan adalah sama ya teman-teman. Pada langkah yang pertama tadi kita akan ambil nama pengarang yang pertama di sini yang bernama Aha Triyatno. Kita ambil nama belakangnya Triyatno, saya copy, lalu saya paste di sini, lalu koma, lalu ambil nama depannya, saya copy, lalu spasi, paste.
lalu dipisahkan dengan tanda koma di sini, koma, dan. Jadi di sini kita perlu menambahkan kata sambung dan, baru kita ambil nama pengarang yang kedua yang bernama Agung Brezi. Jadi nama yang kedua, nama pengarang kedua tidak perlu dibalik lagi, langsung saja Agung Brezi. Baru kita pisahkan dengan tanda titik, spasi, tahun terbit 2000, dipisahkan dengan tanda titik, lalu judul buku Belajar Ilmu Statistika, paste, lalu dipisahkan juga dengan tanda titik, lalu kita ambil kota penerbit, saya copy aja di sini bercepat, lalu Bandung, dipisahkan dengan tanda titik 2, baru yang terakhir kita masukkan nama penerbitnya di sini. Baik, begitu ya teman-teman ya. Ini cara penulisan daftar pustaka jika dalam buku tersebut terdapat 2 penulis atau 2 pengarang. Lalu yang terakhir, bagaimana jika dalam buku tersebut terdapat 3 pengarang. Jadi contoh kerangkanya sudah saya buat di sini, ada Rudi Hermanto, Budi Sujarwo, dan yang terakhir adalah Rangga Saleh. Maka langkah yang perlu kita lakukan tetap seperti yang tadi ya teman-teman ya. Pertama kita ambil dulu nama pengarang yang pertama, di sini ada Rudi Hermanto, saya ambil nama belakangnya Hermanto, saya paste di sini, lalu koma, kita ambil nama depannya di sini Rudi, spasi Rudi, lalu dipisahkan dengan tanda koma juga di sini, baru kita ambil nama penulis atau nama pengarang kedua dan tidak perlu dibalik lagi namanya di sini, langsung saja namanya di sini, koma, dan yang terakhir adalah Rangga Saleh. Saya paste di sini supaya cepat. Nah, baru kita pisahkan dengan tanda titik, lalu tahunnya, tahun terbit 2003, dan tanda petik lagi, tanda titik lagi, baru judul buku. Tinggal seperti ini aja ya teman-teman ya, tinggal diikuti saja langkahnya, paste dan dipisahkan dengan tanda titik, spasi, baru kita ambil kota penerbit Yogyakarta, saya paste di sini, baru kita pisahkan dengan tanda titik 2, spasi, nama penerbit Laksana Putra. Baik, sudah selesai ya teman-teman ya. Jadi ini cara menulis daftar pustaka dari buku. Baik, kita lanjut ke bagian kedua, cara menulis daftar pustaka dari jurnal. Jadi di sini ada kerangkanya juga yang sudah saya buat di sini, dari nama pengarangnya, tahun terbit, sampai nomor halaman di sini, nomor jurnal sama halaman. Nah, langkah pertama yang teman-teman perlu lakukan di sini adalah mengambil nama pengarang pertama di sini, ambil nama belakangnya, lalu saya copy paste saja Junaidi. Di sini ada nama pengarangnya Didi Junaidi, Anton Agus Setiawan, dan Supatini. Jadi nama pengarang yang pertama di sini adalah Didi Junaidi. Saya mengambil nama belakangnya terlebih dahulu, Junaidi, lalu koma, lalu Didi. Saya copy saja di sini. Saya copy biar sama. Ctrl V, Didi. Setelah itu koma, spasi,
Anton, Agus Setiawan, dan Supatini ini tidak perlu dibalik lagi namanya. Jadi seperti ini. Saya ambil langsung saja ya biar cepat. Saya copy paste. Jadi hanya nama pengarang yang pertama saja yang perlu dibalik namanya, diambil nama akhirnya terlebih dahulu, baru nama awalnya di sini. Nah setelah itu kita pisahkan dengan tanda titik, lalu tahun terbit 2006 titik 2016 titik baru judul artikel sikap konsumen terhadap produk. Saya copy saja biar cepat, copy Ctrl V, lalu kita pisahkan dengan tanda titik, spasi, nama jurnal di sini Daya Saing. Saya copy lalu saya paste di sini. Setelah itu baru kita pisahkan dengan tanda koma, spasi, volume jurnalnya di sini 18, lalu spasi, buka kurung, nomor jurnal 1, tutup kurung, dipisahkan dengan tanda koma, baru halaman 1 sampai 9. Nah ini adalah cara penulisan daftar pustaka yang kita ambil dari jurnal, teman-teman ya. Jadi sini jelas sekali di sini. Saya yakin teman-teman bisa paham dengan sangat baik di sini, dengan sangat mudah di sini. Jelas ya. Baik, selanjutnya adalah cara menulis daftar pustaka dari internet. Nah ini yang terakhir ya. Nah biasanya ini teman-teman kalau ngambil daftar pustaka itu langsung copy paste link ini ya, link dari artikel atau dari website tersebut. Tapi sebenarnya di sini tetap cara penulisannya yang sesuai dengan aturan akan kita praktekkan langsung di sini. Jadi yang pertama di sini kita lihat nama penulisnya Agung Supratman. Jadi masih seperti yang langkah sebelumnya, kita akan mengambil nama pengarang terakhirnya. Jadi kita ambil Supratman, lalu koma, baru nama depannya Agung, lalu dipisahkan dengan tanda titik, tahun terbit artikel 2010, tanda titik, spasi, judulnya manfaat internet. Saya copy percepat lalu saya paste di sini. Setelah itu saya pisahkan lagi dengan tanda titik, baru kita masukkan alamat atau websitenya, ya. Jadi ini alamat websitenya atau linknya ya, yang kita ambil dari internet. Saya Ctrl V ya, seperti ini. Lalu setelah itu spasi, dan kita masukkan waktu mengakses artikel tersebut. Jadi di sini kita akan mulai dengan buka kurung, lalu kita tuliskan diakses tanggal 1 Januari 2019. Jadi inilah cara atau bagaimana menulis daftar pustaka jika kita ingin membuat daftar pustaka tersebut dan sumbernya itu berasal dari internet. Jadi seperti ini ya teman-teman. Semoga bisa dipahami, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga yang subscribe dan like video ini mendapatkan rezeki yang lancar dan berkah. Amin.